Oke, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan 4 kita kali ini kita akan membahas tentang fungsi, pointer, dan operasi file dalam bahasa C. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian berarti fungsi tersebut bertipe void. Kalian bisa lihat sendiri di situ ada struktur penulisan fungsi dalam C++. Kemudian ada pointer. Pointer adalah sebuah variabel khusus yang berisi alamat memori. Pointer nantinya akan bisa diakses data yang ada di suatu alamat memori. Alamat memori berfungsi untuk menentukan lokasi penyimpanan data pada memori atau RAM. Nah, kalian bisa lihat di situ bentuk umum pointer pada C++. Jadi, ciri umum dari pointer itu ada tanda sebelum nama variabel pointernya. Nah, jadi tanda itu adalah operator di dalam pointer. Dibagi menjadi dua, ada defense dan reference. Defense adalah biasanya disebut dengan address of atau operator alamat. Fungsi di operator ini adalah suatu variabel yang akan menghasilkan alamat memori. Sedangkan reference biasanya disebut value pointed by. Fungsi di operator ini adalah dapat mengakses secara langsung nilai yang terdapat pada suatu alamat memori. Jadi sebenarnya ciri khas dari pointer sendiri itu adalah secara umum ya, itu reference. Nah, kita akan lanjut lagi ke tipe di dalam file, dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah file header, berupa teks yang dapat digabungkan dengan file program pada waktu proses compile dengan menggunakan perintah include sehingga dikenal dengan file include. Contohnya seperti stdoh yang biasanya kita kerjakan di ACT sebelumnya. Dan kita biasanya saya bilang itu buat masukin library-nya. Nah, yang kedua file library. File ini berisi program-program dari setiap fungsi dasar yang dikenal oleh Turbo C. Yang ketiga ada file runtime. File ini akan digabungkan dengan program pada saat processing. Yang keempat ada math library. File ini digunakan untuk operasi bilangan. Yang kelima ada file editor. File ini adalah file teks yang berekstensi .c. Yang keenam ada file object. File ini adalah hasil proses compile dari file editor. Nah, jadi fungsi-fungsi di dalam file ini digunakan untuk mengoperasikan file-file di dalam program C. Nah, contohnya ada vopen, vclose, vprint, vfscan, veof, fput, fgetch, fseek, fputw, fgetw, ftel, dan rewind. Sedangkan operasi file ini berfungsi untuk mengoperasikan atau memerintahkan file tersebut akan digunakan untuk apa. Nah, untuk operasi file sendiri akan kita gunakan untuk ACT saat ini. Nah, operasi file itu ada R, W, A, R+, W+, A+, RB, WB, AB, RB+, WB+, dan AB+. Oke, untuk materi kali ini kita setelah selesai, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ACT. Oke, pada ACT kita kali ini kita akan melakukan operasi file dan fungsi. Kita akan membuat programnya. Jadi pertama kita masukkan dulu file headernya, yaitu stdoh. Lalu kita kemudian akan membuat fungsi yang bertuliskan atau bernama text. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai karena bertipe void. Sama seperti sebelumnya, kita harus mendeklarasikan dulu variabelnya, variabel data dengan nilainya maksimal 50, tipe datanya char, integer dengan nama variabelnya j yang bernilai 0. Lalu kemudian bedanya ini, kita akan membuat pointer file.
yang dimana nama pointernya adalah fp, dimana fp ini akan melakukan operasi file yaitu fopen. Seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, ada operasi file fopen digunakan untuk membuka file. Nah, fopen ini akan membuka file data txt, lalu kemudian ini menggunakan operasi filenya yaitu w+, dimana di situ w+ itu dapat ditulis dan dibaca. Nah, jadi kenapa kita pakai fopen? Jadi seperti yang kita lihat sebelumnya, jadi program ini saya save di program C++ di hasil. Nah, kita lihat sendiri di sini. Di sini nggak ada sama sekali file bernama data. Jadi, fungsi dari program ini untuk membuat datanya lagi. Maksudnya membuat data sendiri. Dia akan membuat file sendiri dengan nama data.txt. Lalu kemudian saya akan membuat perulangan, di mana peraturannya J sama dengan 0, perulangannya akan berjalan selama J itu kurang D3. Selama perulangan berjalan, J akan terus bertambah. Lalu di dalam perulangan ini saya akan masukkan data ke berapa, dimana I-nya itu adalah nilai dari J ini ditambah 1. Lalu kemudian kita akan memasukkan datanya dengan menggunakan scanf bertipe data char, selalu masuk ke dalam data sini. Lalu kita akan mengeprint file. Jadi kita akan ngeprint di dalam file itu yang format ini. Nah, kemudian kita akan menutup file dengan close fp, dimana file ini kan pointernya awalnya fp kan. Nah, kita akan tutup. Lalu kemudian kalau seandainya ini udah berhasil masuk, maka akan di-print lah ini. Data berhasil dimasukkan. Lalu kemudian kita akan membuat program intinya atau program utama, dimana kan void ini itu kan hanya fungsi, dia tidak program utama. Dan di program utama ini ada program yang akan berjalan lalu memanggil fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama adalah di ACT kali ini saya inginnya itu kalian ngeprint dulu nih identitas kalian. Yang pertama nama kalian, kelas kalian, npm kalian. Baru kemudian kalian itu harus memanggil fungsinya di sini. Fungsi ini kita panggil di sini. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung untuk di run aja. Nah, seperti ini nanti dia. Nah, masukkan datanya itu nama ya. Pertama nama, tidak boleh ada spasi. Habis itu kelas. Habis itu npm. Jadi ini. Nah, di sini tulisannya data berhasil dimasukkan. Ya kan? Kita masuk lagi ke dalam file yang sebelumnya. Nah, di sini udah langsung deh terbuat secara otomatis. Setelah kita run, kita masukkan, dibuat sama programnya. Ini data. Nah, kalau seandainya kita masuk dalam data, maka yang tadi kita isi di sini akan ditulis secara otomatis di sini. Nah, seperti itu. Nanti outputnya kalian itu buat ACT, outputnya ini sama ini ya, sama file ini. Yang harus di screenshot ininya juga nih, sekalian semuanya. Oke? Yang ACT akan hanya dikumpulkan listing dan outputnya saja dalam bentuk PDF. Sekian materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja di Gmeet, dan
Di chat juga nggak apa-apa. Terima kasih.